Regionalisasi dan hierarki region. Present by kelompok 5 pengantar geografi regional. Regionalisasi itu apa sih? Oke, regionalisasi merupakan upaya pengelompokan atau pengklasifikasian unsur-unsur yang sama. Karena lokasi di muka bumi jumlahnya tak terbatas, maka suatu wilayah harus disusun atau dikelompokkan berdasarkan tempat yang mempunyai sifat-sifat yang sama menurut kriteria tertentu. Berdasarkan kriteria geografi tersebut, dapat diadakan regionalisasi berdasarkan aspek fisik, aspek ekonomi, politik, sosial, aspek budaya, aspek bahasa, agama, etnis, dan sebagainya. Contoh regionalisasi aspek fisik seperti iklim, yang mana di permukaan bumi dapat dibedakan atas unsur cuaca seperti suhu, curah hujan, kelembapan, angin, dan penguapan. Regionalisasi menurut iklim ini sangat berguna untuk mengetahui penyebaran hewan dan juga tumbuhan loh. Selanjutnya, ada macam-macam regionalisasi. Yang pertama, natural region, wilayah alami atau fisik. Wilayah ini didasarkan atas ketampakan alami seperti wilayah pertanian dan kehutanan. Yang kedua, ada single feature region, wilayah ketampakan tunggal. Wilayah ini didasarkan pada suatu ketampakan seperti wilayah berdasarkan iklim, hewan, atau iklim saja. Yang ketiga, ada generic region, wilayah berdasarkan jenisnya. Wilayah ini didasarkan atas ketampakan jenis atau tema tertentu. Misalnya, di wilayah hutan hujan tropis yang ditonjolkan hanyalah flora tertentu seperti anggrek. Yang keempat, ada specific region, wilayah spesifik atau khusus. Wilayah ini didasarkan pada ciri kondisi grafis yang khas dalam hubungannya dengan letak, adat istiadat, budaya, dan kependudukan secara umum. Misalnya, wilayah Asia Tenggara, Eropa Timur, dan sebagainya. Dan yang kelima ada faktor analisis region, wilayah analisis faktor. Wilayah ini didasarkan pada metode statistik deskriptif atau dengan metode statistik analistik yang bertujuan untuk hal-hal yang bersifat produktif seperti penentuan wilayah untuk tanaman jagung dan kentang. Salah satu sifat umum yang penting di permukaan bumi adalah bahwa tempat-tempat seringkali saling berdekatan satu sama lain. Tujuan pembentukan region adalah membuat lebih sederhana dengan cara menyatukan tempat-tempat berdekatan menjadi satu kelompok. Perlu diingat bahwa setiap pengelompokan dapat disesuaikan dengan kebutuhan kita sebagai pengguna untuk kepentingan apa. Karena itu, tidaklah mungkin kita mengatakan pembagian region itu benar atau salah, karena akan sangat tergantung pada tujuannya. Regionalisasi sendiri dapat membantu kita dalam memisahkan sesuatu yang berbeda dari yang kurang berguna atau memisahkan fungsi wilayah, mengurutkan keanekaragaman permukaan bumi, menyederhanakan informasi dari suatu gejala atau fenomena di permukaan bumi yang sangat beragam, memantau perubahan-perubahan yang terjadi baik fenomena alam maupun manusia. Regionalisasi formal. Regionalisasi formal ini merupakan region yang dibentuk karena adanya kesamaan kenampakan secara internal. Region ini bersifat pasif dan juga statis karena menyangkut segala hal yang sifatnya sulit diubah, seperti iklim, vegetasi, tanah, landform, pertanian, atau penggunaan lain. Contohnya seperti pegunungan kapur, vegetasi mangrove, dan juga sebagainya. Selanjutnya, regionalisasi fungsional.
Regionalis fungsional ini merupakan region yang dibentuk oleh tinggi atau rendahnya derajat interaksi antar tempat di permukaan bumi. Region ini bersifat aktif dan juga dinamis karena menyangkut kehidupan sosial manusia. Wilayah fungsional juga selalu mengaitkan dengan kegiatan yang saling berhubungan. Regionalisasi sendiri juga mempunyai manfaat loh, yaitu mengurutkan dan menyederhanakan informasi mengenai keanekaragaman dan gejala atau fenomena di permukaan bumi, serta dapat meratakan pembangunan di semua wilayah sehingga dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah. Kemudian, dapat juga memudahkan koordinasi berbagai program pembangunan pada setiap daerah. Terus, memantau perubahan yang terjadi baik gejala alam atau sosial, serta melakukan identifikasi pusat pertumbuhan di suatu wilayah. Selanjutnya yaitu tentang hierarki region. Hierarki region itu apa ya? Hierarki region terdiri dari dua kata, yaitu kata hierarki dan juga kata region. Kata hierarki memiliki makna urutan tingkatan atau jenjang jabatan, atau juga menggambarkan suatu urutan, tingkat, atau level. Kata region memiliki makna yaitu suatu wilayah yang diartikan sebagai bagian permukaan bumi yang memiliki ciri khas sehingga berkarakteristik yang berbeda dengan wilayah yang lainnya. Karakteristik tersebut dapat ditinjau dari aspek fisik atau alami dan juga sosial budaya. Contoh aspek fisik region yaitu seperti wilayah pegunungan, gurun, dan hutan hujan tropis. Sedangkan contoh sosial budaya region seperti wilayah Amerika Latin, Amerika Anglo, perkotaan, dan juga pedesaan. Dapat disimpulkan, maka hierarki region merupakan urutan tingkatan pada suatu wilayah atau juga disebut sebagai pembagian pada wilayah. Konsep hierarki region. Dalam hierarki region, wilayah yang lebih besar memiliki tingkat penting yang lebih tinggi daripada wilayah yang lebih kecil. Hierarki region dapat dilihat pada berbagai bidang seperti ekonomi, politik, dan juga sosial. Hierarki region administrasi Indonesia. Pembagian wilayah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah mulai dari tingkat pertama hingga terakhir. Terdapat 4 urutan administrasi di Indonesia. Yang pertama yaitu provinsi. Provinsi merupakan suatu daerah yang terdiri dari beberapa kabupaten dan kota yang tingkatannya berada di bawah pemerintah pusat. Kini, Indonesia sendiri sudah terdiri dari 34 provinsi yang dipimpin oleh gubernur. Yang kedua yaitu kabupaten dan kota. Kabupaten dan kota merupakan suatu daerah yang berada di bawah pemerintahan provinsi. Kabupaten dan kota terdiri dari beberapa kecamatan dan distrik yang dipimpin oleh seorang bupati dan wali kota. Yang ketiga yaitu kecamatan dan distrik. Kecamatan dan distrik merupakan suatu daerah yang terdiri dari beberapa kelurahan dan desa dipimpin oleh camat dan kepala distrik. Yang keempat yaitu kelurahan dan desa. Kelurahan dan desa merupakan suatu daerah pada tingkat wilayah terakhir yang dipimpin oleh seorang lurah dan kepala desa. Apa saja ya keberhasilan dan kegagalan dari regionalisasi dan hierarki region? Pertama yaitu regionalisasi. Adapun keberhasilan dari regionalisasi yaitu penetapan kawasan ekonomi khusus seperti KEK Mandalika di Lombok dan KEK Tanjung Lesung di Banten yang berhasil menarik investasi asing dan mengembangkan pariwisata serta industri. Adapun
kegagalan regionalisasi, yaitu penggabungan Kabupaten Bogor dengan Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat yang mendapat penolakan dari masyarakat dan kurang efektif dalam pengelolaan wilayah. Kedua, hierarki region. Adapun keberhasilan dari hierarki region yaitu Jakarta sebagai pusat pemerintah dan ekonomi nasional berhasil membawa kemajuan ekonomi dan kemudahan akses layanan publik di sekitarnya. Sedangkan kegagalan dari hierarki region yaitu pusat pemerintah dan ekonomi yang terlalu terpusat di Jakarta menyebabkan ketidakadilan dalam pemerataan pembangunan dan pelayanan publik di daerah-daerah lainnya. Selesai sudah pemaparan tentang regionalisasi dan hierarki region. Semoga apa yang dipaparkan tadi bisa mengedukasi kita semua. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.